Anggaran ini diproyeksikan akan digunakan untuk sejumlah program strategis. Yang pertama adalah peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, program PIP, serta revitalisasi pendidikan di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca, rapat kerja Komisi 10 dengan Mendikdasmen akan segera dimulai dan tetaplah bersama kami untuk mengikuti jalannya rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Dan selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mukti MED dan para Wakil Menteri Prof. Atif Latiful Hayat SHLLM PhD dan Dr. Fajar Riza Ulhaq MA. Demikian juga para eselon 1 yang mendampingi dan seluruh jajaran yang hadir lengkap, para pimpinan, Pak Lalu dan Ibu Kurniasi yang terhormat, juga Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kita banggakan, hadirin yang mungkin ikut menyimak rapat kita hari ini di ruangan maupun melalui streaming. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk melakukan raker dengan Kemendikdasmen pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan menurut laporan dari sekretariat pada hari ini sudah hadir lengkap 8 fraksi, dan dengan demikian quorum sebagaimana ditentukan Pasal 276 dan 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan membahas agenda tunggal dan kami membutuhkan persetujuan dari masing-masing fraksi terkait penyesuaian RKA Kemendikdasmen tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Apakah disetujui? Raker hari ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas komisi membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Nah, pada raker terakhir 3 September 2025, Komisi 10 DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Mungkin rinciannya kita sudah berkali-kali merapatkan ini ya teman-teman. Apakah bisa ya di-share sedikit saja supaya tidak usah dibacakan satu persatu, baik itu berdasarkan program maupun unit utama. Untuk mereview, mengingatkan kita saja. Dan pada raker tersebut juga Komisi 10 menyetujui usulan tambahan yang besarnya 52 triliun 901 miliar 822.003 rupiah yang terbagi atas program wajib belajar 13 tahun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program pembangunan kebahasaan dan kesastraan, serta program dukungan manajemen. Dan terbagi atas 7 unit utama seperti bisa kita simak bersama. Nah, ini. Masih ingat ya semuanya ya, karena ini adalah kesepakatan kita bersama, sudah kita kirimkan surat kepada Banggar, dan usulan tambahan ini juga sesuai dengan surat
Mendikdasmen kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri PPN, Kepala Bappenas, juga Mensesnek RI. Untuk juga ada tambahan alokasi DAK non-fisik untuk kekurangan anggaran tunjangan guru ASN daerah sebesar 4.148.339.482.000 rupiah. Usulan tambahan sesuai dengan surat kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Mensesnek RI seperti tadi sudah disebutkan sebesar 5.726.420.630.000. Kayaknya ini beda ya. 630.000 atau ini 003. 30.000 atau 3.000. Mohon maaf, ini ada sedikit mungkin di depan tadi ada sedikit kesalahan ya. Oh bukan ya, oh ya ya, udah betul. Iya betul. Betul. Cek ya, soalnya angka nih, salah sedikit, tetap harus kita revisi. Sudah ya, sudah betul ya. Dan mungkin Bapak Ibu pada saat rapat masih ingat bahwa kita menyampaikan banyak pandangan dan catatan untuk penyempurnaan RKAKL yang disampaikan Pak Menteri dan jajaran. Intinya adalah bagaimana anggaran digunakan secara efektif untuk merealisasikan program-program nasional yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, baik PIP maupun tunjangan guru. B. Mengalokasikan usulan tambahan anggaran pembiayaan TKA agar pelaksanaannya tidak membebani APBD. Begitu kan Pak Menteri ya? Berarti ini mudah-mudahan nanti bisa direspon melalui paparan Pak Menteri. C. Menuntaskan pembaruan regulasi terkait Undang-Undang tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 14 tentang guru dan dosen tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang akan berimplikasi pada distribusi anggaran pendidikan dan memastikan adanya perhatian khusus terhadap pendidikan inklusif dari sisi anggaran secara maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kita mendapatkan berita, mungkin bisa diberikan penjelasan dari anggota Badan Anggaran Komisi 10 DPR RI. Siapa yang bisa ini, Pak Tan? Bisa Pak Tan? Tolong dibacakan surat dari Badan Anggaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, teman-teman anggota DPR RI, kemudian Bapak Menteri, Wakil Menteri, beserta jajaran yang hadir. Izinkan saya membacakan hasil dari pimpinan Badan Anggaran. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 sampai 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, sesuai dengan hasil pembahasan panja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1, garing pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hasil pembahasan belanja kementerian garing lembaga sebagaimana terlampir sebagai bahan penyempurnaan RKAKL di komisi dengan mitra kerjanya terhadap Pagu KL yang mengalami perubahan. Adapun Pagu KL yang tidak berubah, tidak dilakukan pembahasan untuk penyesuaian. Sehubungan dengan itu, kami mohon agar hasil penyempurnaan RKAKL rincian per program disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
paling lambat tanggal 16 September 2025. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih pimpinan Badan Anggaran Ketua tertanda Muhammad Said Abdullah. Terima kasih saya sampaikan kepada lampiran alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RAPBN 2026 55 triliun, tambahan 400 miliar, APBN kesepakatan 55 triliun 400 miliar rupiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri semangat dulu kepada Bapak Sofyantan walaupun angkanya sangat jauh dari apa yang kita sudah ajukan. Kita patut tetap bersyukur Pak Menteri, dan kami tentunya ingin mendengar dari berita yang sudah disampaikan oleh salah satu anggota Badan Anggaran tadi menyampaikan bahwa ada tambahan sebesar 400 miliar rupiah. Nah, kami persilahkan kepada Mendikbudrismen RI untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini. Sebelum kami menyatakan persetujuan masing-masing fraksi. Terima kasih. Terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu-Ibu, Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisi 10. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, dan Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta seluruh tim. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kinerja kebijakan pendidikan, khususnya dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2026 serta dana alokasi khusus bidang pendidikan. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang kami hormati, sebagaimana sudah kami sampaikan pada saat rapat kerja tanggal 3 September tahun 2025 yang lalu, Rancangan Renstra 2025-2009 dan Rencana Kerja Kemendikbudrismen tahun anggaran 2026 mengacu dan menjabarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2026. Berdasarkan visi Bapak Presiden tahun 2025-2029, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjabarkan visi dalam Renstra 2025-2029 dengan semangat terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta. Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan tema rencana kerja pemerintah tahun 2026 dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, hal ini kami wujudkan melalui 5 program prioritas nasional, yaitu percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, penguatan kualitas pendidikan vokasi, pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Pada tahun 2026, Kemendikbudrismen memperoleh alokasi sebesar 55 triliun atau sekitar 7% dari total anggaran pendidikan. Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada tanggal 11 September 2025,
Kemendikbudristek mendapatkan tambahan anggaran sebesar 400 miliar, sehingga total anggaran Kemendikbudristek menjadi 55,4 triliun rupiah. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, rincian anggaran per sumber dana menjadi rupiah murni non operasional semula sebesar 51,69 triliun menjadi 52,09 triliun rupiah. Rupiah murni operasional tetap sebesar 3,13 triliun rupiah. Badan layanan umum tetap sebesar 161,43 miliar rupiah dan pendapatan negara bukan pajak tetap sebesar 9,48 miliar rupiah. Rincian pagu anggaran per program serta per unit utama per program kami sampaikan pada Salindia 10. Alokasi 10 sampai dengan 12. Alokasi anggaran dan sasaran berbagai program prioritas yang sudah disepakati pada saat pembahasan rapat kerja tanggal 3 September tidak mengalami perubahan seperti program Indonesia Pintar, aneka tunjangan guru non-ASN, pendidikan profesi guru, dan bantuan pendidikan S1 D4 bagi guru, penjaminan mutu pendidikan, dan prioritas lainnya. Penambahan anggaran sebesar 400 miliar rupiah hasil rapat panja BPP tanggal 11 September 2025 akan dimanfaatkan untuk: pertama, peningkatan kompetensi dalam proses pembelajaran melalui penguatan KKG dan MGMP di tingkat daerah sebesar 95 miliar rupiah. Dua, pengadaan peralatan pendidikan pada Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen serta Ditjen Pendidikan Vokasi dan PKPLK sebesar 102,37 miliar rupiah. Tiga, pengembangan konten dan bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen serta Ditjen Pendidikan Vokasi dan PKPLK sebesar 80 miliar rupiah. Penguatan pelaksanaan tes kemampuan akademik berupa peningkatan kualitas materi dan soal serta fasilitasi panitia daerah sebesar 57,63 miliar rupiah. 5. Peningkatan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan sebesar 50 miliar rupiah. Dan terakhir, pembangunan kebahasaan dan kesastraan khususnya penguatan pelaksanaan bahasa Indonesia bagi penutur asing sebesar 15 miliar rupiah. Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada raker lalu sebesar 52,9 triliun dengan dipenuhi sebanyak 400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar 52,5 triliun rupiah. Mohon maaf, kami sampaikan penjelasan tambahan pada paparan tayang dari bahan yang telah diterima Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain: perluasan jangkauan PIP jenjang TK dan penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP. Kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN. Program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan pemenuhan peralatan pendidikan. Pelatihan dan uji kompetensi guru. Program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus, penjaminan mutu, talenta, pendidikan karakter, dan lainnya. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang kami hormati, terkait dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2026 berdasarkan hasil rapat panja transfer ke daerah pada tanggal 11 September 2025, tidak ada penambahan alokasi pada DAK bidang pendidikan, sehingga anggaran DAK non-fisik pendidikan, yaitu untuk bantuan operasional satuan pendidikan dan aneka tunjangan guru ASN daerah, tetap sebesar 130,8 triliun rupiah. DAK non-fisik pendidikan masih memerlukan tambahan sebesar 4,1 triliun
khususnya untuk guru non-ASN yang diangkat menjadi ASN P3K 2024 serta yang lulus sertifikasi profesi guru tahun 2025. Dan sementara itu, DAK Fisik bidang pendidikan belum mendapatkan anggaran. Rincian kebutuhan anggaran DAK bidang pendidikan kami sampaikan dalam Salindia 17 dan 18. Bapak-bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi 10 yang kami hormati, demikian penyampaian kami terkait rencana kerja dan anggaran Kemendikdasmen dan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2026. Kami menyampaikan apresiasi, terima kasih atas komitmen Bapak Ibu dan juga anggota serta pimpinan Komisi 10 dalam mendorong secara terus-menerus peningkatan pembangunan pendidikan untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memastikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua benar-benar terwujud sebagai fondasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai Indonesia Emas 2045. Saya izin berpantun, Ibu Pimpinan, pergi ke pekan membeli buah, mendapat rambutan, jambu, dan duku. Walau anggaran tidak banyak bertambah, kami tetap komitmen mewujudkan pendidikan bermutu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi burung pelikan, singgah sebentar di bukit berbatu. Pak Mukti jangan khawatirkan anggaran, Komisi 10 mendukung sepenuh waktu. Wah. Siap-siap dari fraksi PDIP dan setelah itu Pak Agung ya mewakili Golkar untuk dan PKB nanti Pak Lalu untuk menyampaikan pandangan dan juga persetujuannya. Tadi sudah dipaparkan di Salindia, khususnya Salindia 11 dan 14. Tambahan anggaran sebesar 400 miliar ini akan dimanfaatkan ke mana saja. Ya, tadi sudah didengarkan dan disimak dengan baik. Memang kecil sekali ya Pak Menteri, tapi kalau dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lain, sebagai contoh, salah satu mitra kita juga, yaitu Perpusnas, anggarannya tidak lebih dari 400 miliar untuk seluruh program dan juga kegiatannya. Jadi memang di satu sisi tentunya kita prihatin, tapi kami juga mengapresiasi bahwa kegiatan-kegiatan yang dialokasikan dari tambahan anggaran ini kami cermati sudah memperhitungkan masukan-masukan dan pandangan Komisi 10 pada saat raker sebelumnya. Silakan mungkin perwakilan dari ini dulu, PDI Perjuangan, saya beri kesempatan. Baik. Pak Tan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati beserta rekan-rekan anggota DPR RI Komisi 10, Bapak Menteri, Wakil Menteri, beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama-tama dari PDI Perjuangan merasa miris karena kita memiliki anggaran APBN di bidang pendidikan sesuai dengan konstitusi kita 20% dari APBN pada tahun 2026 ada 757,82 triliun. Jumlah yang sangat besar dan hari ini kita hanya menerima tambahan 400 miliar yang menjadi 55,4 miliar. Sesuai dengan konstitusi kita bahwa pasal 31
setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 34, fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Kita hari ini melihat bahwa ada sekitar 4.160.000 siswa yang putus sekolah menurut BPS tahun 2025. Kalau menurut Kemendikti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sekitar 3,9 juta. Dari sisi ini, ada sekitar 21% lebih anak-anak kita yang berada di SMA tidak mampu sekolah sampai selesai. Dari hal ini tentu ditambah lagi dengan putusan MK nomor 3 PUU 22/2024 yang menyatakan tentang pendidikan tanpa pungutan di tingkat dasar yang mengarah kepada 13 tahun wajib belajar. Atas dasar itu kita masih paham bahwa pada hari ini kondisi keuangan negara memang tidak memungkinkan untuk penambahan, tetapi kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo Subianto, sangat mencintai pendidikan, sangat menginginkan anak-anak kita akan tumbuh dan bisa meraih prestasi menjadi generasi emas pada tahun 2045. Karena melalui rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mudah-mudahan berita ini untuk menambah usulan daripada yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa penambahan 52,9 triliun dapat dipenuhi oleh Bapak Presiden yang kita cintai ini. Namun demikian, kami dari fraksi PDI Perjuangan bisa memahami dan menyetujui usulan tambahan sebanyak 400 miliar tersebut sehingga berjumlah 55 triliun 400 miliar dapat diusulkan untuk penetapannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Sofyan Tan. Selanjutnya perwakilan dari fraksi Partai Golongan Karya. Ada Pak Asraf, ada Pak Agung. Silakan kepada Bapak Agung Widiantoro SH-MSI untuk mewakili Poksi. Baik Ketua, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, rasa-rasanya ini catatan yang baik untuk kawan-kawan yang duduk di banggar dari Komisi 10. Ada beberapa hal yang saya melihat tadi disampaikan, jika pemanfaatan anggaran Kemdikbud ini bisa dipenuhi, jadi akan ada kebijakan perluasan pemberian beasiswa PIP untuk TK. Kemudian penambahan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru. Satu dan lain hal, tekad Presiden untuk bagaimana memajukan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang pintar, wajib kita dukung. Karena saya melihat ada kesungguhan hati, tidak hanya dalam slogan saja, saya tidak akan biarkan anak Indonesia yang ingin sekolah tetapi tidak bisa hanya karena orang tuanya miskin. Nah, kebijakan ini sudah dikeluarkan melalui program sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan perbaikan kesejahteraan kepada para guru. Harapan kami, tekad kuat Presiden ini wasiat wajibah untuk diperjuangkan oleh kementerian yang Bapak pimpin. Saya tertegun tadi Bapak menyampaikan pantun, cakep Pak. Tapi
di akhir itu Bapak menyampaikan bahwa kalau toh nanti tidak tambah anggaran pun saya akan tetap sajikan pendidikan yang bermutu. Nah ini kalau bisa afirmasinya afirmasi tekad yang kuat. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Syahrir mengutip pendapatnya Friedrich Schiller, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Kira-kira begitu. Saya barusan belajar sama ahli sejarah ini, Pak. Sehingga saya berharap, ayo Pak bareng-bareng. Bapak tidak sendiri, teman-teman kami di Banggar akan mendampingi untuk memperjuangkannya. Walaupun ini 400 miliar, ya kita terima. Fraksi Partai Golkar sangat menyetujui. Tetapi coba Bapak gali lagi, dan gali lagi, sampai menemukan. Kalau perlu dilakukan lobby-lobby politik tingkat atas. Ya Pak, malaikat-malaikat penjaga langit kebijakan anggaran Republik Indonesia ini, Bapak rayu sebisa-bisanya. Keluarkan dalil-dalil, baik secara agamis maupun juga kaidah norma pendidikan. Saya yakin Pak Menteri mampu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyetujui sementara tambahan 400 miliar ini dan akan sangat mendukung perjuangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan tadi perluasan beasiswa untuk TK. Lalu soal alokasi mandatory spending yang 20% ini, Pak. Di situ kan ada frase sekurang-kurangnya 20%. Jadi jangan kita berhenti di situ, 20% dituntut. Kita berharap pemerintah dengan program-program yang bagus, MBG maupun sekolah rakyat, pemerintah atau melalui Menteri Keuangan yang baru ini mampu tergerak hatinya untuk menambahkan alokasi yang lebih untuk bagaimana kita memenuhi mandatory spending sekurang-kurangnya 20%. Terima kasih. Nasrun minallah wal hatun gharib. Allahumma fiq ila kamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sekarang sebagai Kapoksi Golkar, saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Agung. Bisa menerima 400 miliar, tapi tidak bisa menerima kalau kita bersama diam dan tidak berjuang lagi. Jadi tadi bukan hanya lobbynya diperkuat, doanya pun Pak, tadi Pak Agung sampaikan harus diperkuat. Dan kami sangat optimis situasi masih memungkinkan untuk adanya dukungan-dukungan, terutama wajib belajar 13 tahun, dukungan-dukungan kepada pendidikan prasekolah itu. Begitu ya Pak Agung ya, semoga apa yang diberikan catatan dari fraksi Partai Golkar bisa Bapak laksanakan dengan tim. Selanjutnya kita beri kesempatan dari fraksi Partai Gerindra, Kakak Meli Guslau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 10, rekan-rekan Komisi 10, Bapak Menteri dan Wakil Menteri dan semua jajarannya. Saya juga ikut prihatin dengan anggaran yang disetujui sementara 400 miliar. Namun saya penasaran juga ini, ingin tahu apa langkah konkret yang akan Bapak ambil sehubungan dengan ini. Karena kita kan mau bangun gedung yang kokoh ya, yang bagus. Tapi kalau materialnya cuma dikasih kayu, apa yang bisa Bapak lakukan? Saya ingin tahu juga. Namun dalam hal ini Partai Gerindra menyetujui anggaran sementara 400 miliar dan kami akan membersamai Bapak, fraksi Gerindra dan juga Komisi 10 akan membersamai Bapak untuk terus semangat. Dan insya Allah bismillahirrahmanirrahim yang 52T-nya itu kita perjuangkan bersama sampai bisa berhasil karena PAUD juga belum sukses ya untuk ada. Terus SMP dan SD juga anggarannya belum meningkat. Jadi
rasanya kita sama-sama harus berjuang untuk sesuatu yang lebih maksimal dan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada fraksi Partai Nasional Demokrat, Ibu Ratih Megasari Singkaru MSC. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ketua beserta seluruh pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 10 dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Insya Allah semua selalu dalam kondisi sehat. Walaupun hasil daripada yang kita inginkan mungkin belum sesehat itu ya Pak ya. Tambahannya hanya 400 miliar sudah diinfokan oleh teman-teman bahwa memang gapnya ini masih sangat besar, kebutuhan yang diberikan dengan kebutuhan real di lapangan ini gapnya masih jauh sangat signifikan. Tapi yang jelas kami dari fraksi Nasdem menyetujui angka yang sudah diberikan tersebut sebesar 400 miliar, tapi tentunya dalam perjalanannya Pak ke depan itu tentu banyak hal Ibu Ketua yang mungkin masih kita bisa upayakan agar tidak hanya 400 miliar yang melekat kepada kementeriannya Bapak. Kita usahakan akan banyak lagi anggaran yang bisa melekat di situ agar program-program prioritas lainnya juga bisa menyusul Pak. Apalagi kita punya cita-cita sekali gitu ya di paparan Bapak sebelum-sebelumnya untuk tahun 2026 kita masih ingin mengupayakan ada beasiswa untuk anak-anak PAUD, lalu juga nilai daripada beasiswa untuk tingkat SD SMP juga kita ingin meningkatkan itu juga, dan sepertinya kalau melihat hanya 400 miliar itu belum bisa terpenuhi Pak. Jadi tentu fraksi Nasdem beserta seluruh kawan-kawan semua di Komisi 10 kita masih tetap akan berjuang Pak walaupun masih segini yang dikasih, jadi Bapak jangan cemas, insya Allah kita bersama Bapak agar tetap masih memperjuangkan anggaran yang sebesar-besarnya karena seharusnya mandatory spending kita kan tahun 2026 itu 700 triliun lebih ya, masa kok kita nggak bisa sih ngambil lebih dari apa yang sudah diberikan sekarang, harusnya masih bisa karena memang harapan daripada seluruh anak-anak kita itu ada di anggaran tersebut Pak. Jadi insya Allah Ibu Ketua kita menyetujui dan di dalam persetujuan tersebut kita juga masih tetap akan memperjuangkan ke depannya Bu, siapa tahu masih ada anggaran yang bisa melekat lebih banyak lagi di Kementerian Dikdasmen tersebut. Demikian dari fraksi Nasdem, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk sikapnya dan pandangannya. Sekarang kita beri kesempatan kepada Bapak Haji Lalu Hadrian dari fraksi PKB. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, ketika melihat tambahan anggaran ini, sebenarnya kalau mau dibilang kecewa ya sebenarnya kita kecewa Pak. Karena PR kita di dunia pendidikan ini sungguh sangat banyak dan membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk mengatasi. Ada beberapa catatan saya. Pertama, kami di fraksi PKB di konsep awal kita sangat menyetujui adanya penambahan untuk PIP di tingkat satuan pendidikan TK. Nah, kenapa? Karena program kita yang kita canangkan untuk wajib belajar kan insya Allah 13 tahun. Nah, oleh sebab itu sangat dirasa perlu sekali satuan pendidikan TK juga mendapatkan PIP. Nah, di dalam rancangan anggaran yang akan kita sepakati bersama hari ini belum masuk anggaran untuk PIP TK. Kemudian penambahan nominal SD dan SMP juga belum masuk, karena ini keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui forum ini juga saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, wabil khusus kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, karena kami yakin bahwa beliau sangat mencintai pendidikan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa ini terus kami suarakan. Siswa-siswi kita ini masih sangat butuh, rakyat kita ini juga masih sangat membutuhkan. Apalagi pendidikan ini merupakan pondasi dan tulang punggung keberhasilan negara kita. Nah, sehingga melalui forum ini saya berharap untuk program PIP Satuan Pendidikan PAUD
2026 tetap kita perjuangkan. Yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan gaji guru honorer kita. Nah, di sini juga belum terakomodir sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Masih terakomodir 300.000 seperti di tahun-tahun sebelumnya. Di zaman sekarang ini, apakah manusiawi angka 300.000 ini? Sementara mereka meluangkan waktunya untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini di seluruh pelosok tanah air. Tidak mungkin 300.000 nominal di kota akan sama dengan 300.000 nominal di pelosok-pelosok negeri ini. Nah, melalui forum ini juga kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan ini. Memperhatikan gaji-gaji guru kita, pejuang-pejuang pendidikan kita. Begitu juga dengan tenaga-tenaga pendidikan yang lain. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, saya berharap 2026 ini tidak boleh ada lagi gaji guru kita yang 300.000, Pak. Mari kita perjuangkan terus sama-sama ini. Kemudian yang ketiga, revitalisasi sekolah, Pak. Revitalisasi sekolah ini, kalau kita semua turun ke dapil masing-masing maupun apalagi daerah 3T, Pak. Kita sangat miris kondisi sekolah-sekolah kita. Kalau kita berharap hanya dari pemerintah daerah, nggak mungkin, Pak. Uangnya Pemda ini hari ini udah nggak ada. Apalagi berharap Pemda mau menganggarkan 20% pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi juga, itu hanya tataran angka saja. Kalaupun iya di RAPBD-nya 20% tertulis, itu hanya angka saja, Pak. Realisasinya tidak ada. Sekolah-sekolah kita banyak yang rusak. Bahkan yang miris sekali, sekolah kita hari ini banyak yang tidak memiliki MCK, Pak. Ketika siswa-siswi kita ini kebelet pipis atau buang air besar, mereka harus lari ke rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sekolah-sekolah itu. Atau menahan sampai sakit. Nah, ini kan kondisi sangat tidak normal. Di tengah kita memiliki cita-cita yang luar biasa untuk mengangkat dan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, saya berharap anggaran revitalisasi ini minimal samalah dengan tahun 2025 ini. Apalagi ditingkatkan, itu sungguh luar biasa. Apalagi Pak Presiden kan di mana-mana beliau menyampaikan tidak boleh ada satu sekolah pun yang bocor. Kalau sudah satu sekolah pun yang bocor nggak boleh, apalagi sekolah reot, sekolah ambruk, Pak. Ini harus menjadi perjuangan kita bersama ini, harus kita suarakan bersama. Kami di Komisi 10 siap terus untuk menyuarakan ini semua agar apa yang menjadi cita-citanya Pak Presiden, cita-citanya Pak Menteri dan kita semua stakeholder pendidikan di Republik ini bisa terwujud. Nah, termasuk catatan-catatan lain Pak Menteri, ya perlu kita perjuangkan bersama, tetapi sekali lagi inilah hasil rangkuman dari fiskal yang kita miliki hari ini. Anggaran yang kita miliki hari ini, ya nggak apa-apa, 400 miliar ya kita syukuri saja, tetapi kita tetap berjuang. Saya meyakini selalu ada cahaya di ujung terowongan. Nah, ini yang perlu kita menjadi motivasi dan semangat kita bersama. Demikian prinsipnya PKB setuju, silakan dilanjutkan untuk penetapan di tingkat selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu optimis dan siap mengawal betul anggaran yang diharapkan ya Pak Lalu. Baiklah, sekarang kita beri kesempatan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, silakan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan Pak Menteri beserta jajarannya semua, langsung saja, sungguhnya sama, hampir sama, cuma untuk menegaskan aja. Pak Menteri, yang pertama, andai PIP tidak bisa naik untuk SD SMP, tapi program 13, wajar 13 tahun itu sudah di launching. Sehingga sebaiknya tetap bagaimana supaya bantuan ke PAUD atau TK itu juga tetap harus bisa direalisasikan. Ini perlu dikawal oleh Pak Menteri. Yang kedua, ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K. Belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Pak Menteri juga begitu. Lewat transfer TKDD. Nah, karena ini hak mereka, saya kira ini bagaimana bersama-sama untuk supaya tetap mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia. Yang ketiga,
tadi juga Pak Lalu juga nyampaikan non ASN yang semula dari 300.000, menurut informasi dari Pak Menteri juga Pak Presiden berencana untuk menaikkan menjadi 500.000 per bulan. Masa menaikkan, dan ini niat Presiden saya kira bagus, dan oleh karenanya andaikan ada peluang-peluang di tahun anggaran berjalan ini supaya diprioritaskan. Yang keempat, infrastruktur pendidikan tadi. Hari-hari ini kita masih mendengarkan bahwa bukan hanya SD, SMP, SMA, SMK itu masih ambruk. Jadi artinya masih dalam kegiatan belajar mengajar. Ini artinya semangat Presiden untuk kabarnya punya tekad dalam 3 tahun ini selesai revitalisasi sarana prasarana ini. Menurut saya juga harus dipantau, berarti kan Menteri yang harus mengawal. Sungguh pun sekali lagi bukan langsung mungkin ke anggaran pusat, ke KL pusat, mungkin lewat transfer daerah, tetapi kalau yang lain mungkin nggak begitu perhatian, Pak. Nah, oleh karenanya mohon untuk dikawal. Kemudian yang terakhir, dulu Perpusnas itu di bawah Kemendiknas. Sekarang jadi kementerian, lembaga sendiri. Padahal literasi kita dipantau oleh banyak pihak, paling tidak OECD yang sering kita jadikan referensi utama. Makanya minta juga supaya dipantau. Sekali lagi, karena di sini ada badan bahasa kan, badan bahasa ada di sini. Oleh karenanya, kalau nanti rendah terus, itu yang disalahkan bukan Perpusnas, bukan siapa-siapa, tapi Kemendikdasmen. Oleh karenanya, menurut saya, bagaimana caranya supaya ada badan bahasa dengan Perpusnas bekerjasama, atau bagaimana supaya dipantau. Saya kira begitu intinya. Kami PKS tetap menyetujui 400 miliar itu, tetapi jangan puas, catatan-catatan 1, 2, 3, 4, 5 itu supaya dikawal. Sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Mendikdasmen, lewat Kementerian Keuangan transfer. Tapi ini penting karena usernya Kemendikdasmen. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami beri kesempatan ini karena sebelum ke Kapoksi fraksi PAN, Ibu Kurniasi nyambung ke PKS nih. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Ketua, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran, Bu Ketua, Pak Waka, dan seluruh teman-teman tersayang anggota Komisi 10 yang saya banggakan. Pertama tentu saja kami terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman Banggar yang sudah hari-hari terus mengawal ya rapat-rapat anggaran kita, dan kalau hasilnya masih 400 miliar untuk tambahan anggaran Kemendikdasmen, ya kita mensyukuri walaupun sebenarnya ini baru 0,7%. Ya. Jadi yang dipenuhi dari kebutuhan penambahan anggaran itu baru 0,7%. Terima kasih buat teman-teman yang di Banggar yang sudah mencoba mengawal secara maksimal, dan kami tetap terus mendorong melengkapi tadi dari yang sampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, anggota dari Kapoksi, terutama Kapoksi saya dari PKS yang tadi sudah menyuarakan juga. Jadi mudah-mudahan 0,7% ini akan meningkat. Ya, pemenuhan yang baru 0,7% ini akan meningkat dengan ikhtiar kita. Tadi kata Bu Ketua, ikhtiarnya ikhtiar langitan dan ikhtiar bumi gitu ya. Mari kita kawal bersama-sama Pak Menteri, kami Komisi 10 selalu membersamai, dan insya Allah kami sangat percaya Pak Presiden akan sangat peduli dengan peningkatan kualitas pendidikan kita, khususnya kesuksesan program wajib belajar 13 tahun, kemudian juga peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang kuncinya ada di guru-guru, di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, ini yang harus menjadi kunci pilar utama dari kesuksesan program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan juga pembangunan ini juga menjadi salah satu yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden, dan kami selalu support semua asta-cita yang terkait dengan bidang pendidikan dari Pak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah dari 0,7% ini bisa menjadi 100% ya, mudah-mudahan ya. Amin ya robbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah meridhoi insya Allah. Terima kasih.
Bu Ketua, nanti di akhir saya nyerahkan buku yang lama meskipun ternyata masih relevan tentang Sarpras dan tentang darurat literasi. Matur nuwun. Ya, betul sekali. Jadi soal Sarpras ini juga Pak Menteri mohon jadi perhatian jika ada kesempatan untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak termasuk Bapak Presiden gitu ya. Ini adalah salah satu sasaran strategis nasional. Nanti Pak Fikri akan menyerahkan langsung ya. Setelah selesai aja ya. Iya, buku. Masih ada dari fraksi Ada PAN dan dari itu nanti dua buku akan diserahkan. Baik. Selanjutnya kita dengarkan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional kepada Dr. Hajah Dewi Koryati, MSI, saudariku, silakan. Terima kasih saudaraku pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudaraku Menteri beserta saudaraku Wamen dan seluruh jajarannya, dan tentunya pimpinan yang kami cintai dan banggakan, dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya banggakan. Mendengar dari penambahan yang sudah diperjuangkan dari 52 T itu 52 T titik. Alhamdulillah berhasil mendapatkan 400 miliar dan ini masih sangat jauh daripada yang diharapkan. Dan kita juga menyadari kekurangan ini karena yang pertama, berita bahwa PIP itu akan sampai dengan TK itu sudah menjadi kebahagiaan bagi para orang tua siswa yang punya anak di TK. Karena TK itu adalah dasar dari pendidikan. Dan kita melihat PIP ini sangat berdampak bagi siswa-siswa miskin. Dan kalau sekarang bahwa tidak jadi bisa diberikan, itu akan memberikan dampak yang ya menyedihkan lah ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa diperjuangkan kembali sehingga PIP untuk TK bisa dianggarkan kembali. Yang kedua, ini yang sangat penting sekali, bahwa kualitas pendidikan kita ini sangat bergantung dari guru-guru. Dan ternyata kita juga tidak bisa memberikan insentif yang baik. Dan satu lagi, bukan sekedar insentif saja, tetapi peningkatan kualitas guru juga akan terhambat dengan adanya tambahan yang tidak bisa terpenuhi. Dan terakhir juga saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan tanpa ada sarana yang baik, tidak usah yang bagus lah, yang memenuhi syarat saja, tidak bisa tercapai, ini juga akan memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan kita. Saudaraku yang berbahagia, walaupun tadi saudaraku Menteri sudah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi tetap akan melaksanakan dengan anggaran yang seadanya itu, tapi saya rasa juga kalau anggarannya tidak seperti yang sudah dipikirkan, sudah dirancang, maka hasilnya juga akan tidak maksimal seperti yang diharapkan. Dan ini berdampak kepada tujuan mencapai asta cita itu akan sulit tercapai. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti kita memiliki dana yang berlebih, ada tambahan dana. Mungkin nanti Presiden akan memikirkan kembali bahwa pendidikan ini sangat perlu tambahan yang sudah diusulkan. Baik Bapak Ibu dan yang saudaraku yang saya banggakan, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui tambahan anggaran sebesar 400 miliar dan tentu selalu berdoa semoga di masa yang akan datang kita akan bisa mendapatkan tambahan lagi sehingga apa yang sudah direncanakan dan dicita-citakan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia akan bisa tercapai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya robbal alamin. Kita aminkan apa yang didoakan oleh Kapoksi fraksi PAN. Dan yang terakhir dari fraksi Partai Demokrat kepada Bapak Dr. Andes Sabam Sinaga MM, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang terhormat,
Bapak Menteri dan Bapak Wamen beserta jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kami dari fraksi Demokrat hakikatnya setuju atas tambahan 400 miliar, namun dibumbui dengan rasa keprihatinan. Karena terus terang kami prihatin terhadap tambahan yang jauh daripada ekspektasi kita. Mengingat bahwa muatan atau arah pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita menuju Indonesia Emas, kami memahami ini menjadi satu perjuangan berat. Karena di pendidikan itu ada beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pikiran kita. Pertama, berkaitan dengan upaya kita untuk mensejahterakan para guru dan tenaga pendidiknya. Namun dengan usulan tambahan yang disetujui hanya 400 miliar untuk mengangkat kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik sepertinya masih jauh dari harapan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sepertinya miris bagi kita karena beberapa hari yang lalu pun kita mendengar adanya sekolah atapnya yang ambruk pada saat anak-anak didik kita belajar. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki sarana prasarana dari sekolah dengan angka 400 miliar tersebut. Jadi ini menjadi perhatian semua unsur di pemerintah kita ini agar apa yang menjadi cita-cita kita terhadap upaya-upaya perbaikan baik terhadap guru maupun terhadap sarana prasarana bisa kita wujudkan. 400 miliar itu hal yang tidak mungkin untuk menjangkau bagaimana upaya kita untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Beberapa waktu yang lalu saya juga kundapil, saya juga diperhadapkan kepada situasional bahwa ada sekolah yang ambruk, hilang sama sekali karena bencana, hingga hari ini belum bisa kita berdirikan. Ini di satu titik, mungkin juga di daerah-daerah lain akan ada hal yang seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu tadi dari rekan-rekan telah menyampaikan mengenai usulan PIP yang sudah mencoba kita canangkan, kita sudah coba bicarakan agar cakupannya masuk kepada anak-anak PAUD. Namun apa boleh buat karena anggaran yang terbatas, muatan atau rencana kita terhadap cakupan luas sampai kepada anak TK tidak sepenuhnya bisa kita realisasikan. Jadi sekali lagi kami dari fraksi Demokrat hakikatnya setuju atas tambahan 400 miliar, namun juga dibarengi dengan rasa prihatin. Demikian, saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami meminta respon singkat dari Pak Menteri karena ada beberapa hal pesan-pesan ataupun juga dukungan apa hal-hal yang akan dilakukan oleh kita dalam waktu dekat ini dan khususnya Pak Menteri sendiri ya mungkin untuk saling menyemangati dan mendukung terkait dengan anggaran pendidikan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Komisi 10 yang kami hormati. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 10 atas penambahan anggaran sebesar 400 miliar dan peruntukannya untuk tahun 2026. Dan sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kami akan berusaha untuk nanti berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Kami akan menyampaikan beberapa yang sudah kami capai pada tahun 2025 dengan anggaran yang sekarang ini berjalan, dan kami akan menyiapkan beberapa usulan terutama untuk 4 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah untuk penambahan anggaran untuk revitalisasi, yang kedua adalah penambahan anggaran untuk PIP, terutama untuk tingkat sekolah dasar, tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga untuk penambahan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Dan yang keempat adalah beberapa program yang berkaitan dengan
peningkatan sarana dan prasarana yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa segera mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadap Bapak Presiden dan menyampaikan tambahan usulan kami sesuai dengan masukan dan juga sesuai dengan saran-saran dari Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Bu Pimpinan. Terima kasih kami sampaikan. Jadi teman-teman, kita semua tadi sudah mendengar paparan dan kemudian juga semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan semua setuju atas keputusan dari Badan Anggaran terkait tambahan anggaran untuk 2026 dengan satu keyakinan bahwa masih ada kesempatan untuk kita berjuang bersama-sama, dan barusan kita menghargai Pak Menteri atas rencananya untuk melakukan komunikasi, melaporkan hal-hal yang sudah dicapai yang sangat luar biasa, tapi juga ada hal-hal yang harus berkelanjutan dan mungkin pada saat ini anggaran yang ada belum memadai. Teman-teman, izinkan saya membacakan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Pertama, berdasarkan surat Ketua Badan Anggaran DPR RI nomor B/13703 AG.02/09/2025 tertanggal 11 September 2025 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2026, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikdasmen RI tahun anggaran 2026 sebesar 55.400 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Per program ada 5 program. Yang pertama, program wajib belajar 13 tahun sebesar 26.500.395.345 rupiah. 2 program kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar 20.241.262.345.000 rupiah. 3 program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 3.161.570.757.000 rupiah. 4 program pembangunan kebahasaan dan kesastraan sebesar 198.217.983.000 rupiah, dan program dukungan manajemen sebesar 4.799.553.570.000 rupiah. Untuk jumlah yang sama dibagi per unit utama ada 7 unit utama. Sekretariat Jenderal sebesar 30.269.629.345.000 rupiah. Inspektorat Jenderal sebesar 129.594.463.000 rupiah. Mohon sama-sama kita sambil cek ya Pak Menteri dan jajaran. 3. Ditjen Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru sebesar 4.138.138.746.000 rupiah. 4. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebesar 14.449.171.791.000 rupiah. 5. Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebesar 4.487.377.289.000 rupiah. 6. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sebesar 1.234.745.622.000 rupiah. Dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
sebesar 680 miliar 342 juta 744 ribu rupiah. Total 55 triliun 400 miliar rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikdasmen RI sepakat bahwa program strategis nasional dan program yang bermanfaat serta dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemendikdasmen RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi 10 DPR RI selama pembahasan RAPBN tahun 2026 yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikdasmen RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2026 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. Demikian Bapak Ibu sekalian, apakah ada masukan untuk penyempurnaan draft kesimpulan kita hari ini? Pada intinya kita semua sudah menyetujui. Dengan demikian pagu definitif Kemendikdasmen sementara, kayaknya tadi semua pada pakai kata sementara ya, walaupun ini sudah definitif, tapi sementara. Amin, amin lah. Aduh, gimana teman-teman, Bapak Profesor, apakah sudah setuju? Setuju untuk sementara. Itu menunjukkan optimisme kita dan kita harus terus yakin. Tadi tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya. Jika kita berjuang dengan satu ketulusan hati untuk masyarakat banyak. Izinkan dengan demikian, kalau memang Bapak Ibu sudah setuju, saya ketuk dulu kesimpulan rapat kita pada hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah menyetujui? Setuju. Alhamdulillah. Dengan selesainya tadi pertanyaan, tanggapan, dan juga respon dari Mendikdasmen RI, izinkan kami tadi juga sudah menyetujui, kita semua sudah menyetujui konsep kesimpulan keputusan rapat. Izinkan saya untuk menutup raker ini, namun sebelum itu Pak Menteri, kami ingin memberi kesempatan kepada Pak Fikri dan juga kepada Pak Mendikdasmen RI untuk memberikan sepatah dua patah kata, karena ini adalah momen yang sangat penting sekali sebelum Bapak melaksanakan. Mungkin kita beri kesempatan dulu kepada Pak Fikri untuk menyerahkan buku-bukunya yang masih sangat relevan untuk kondisi saat ini. Semoga bisa menjadi bahan rujukan baik bagi Menteri. Judulnya saja sudah benang kusut ya. Mudah-mudahan Pak Menteri waktu membaca ini dalam keadaan tenang supaya tidak tidak ikut kusut Pak Menteri. Diurai Pak benangnya nanti. Baik, mungkin kita dengarkan sepatah dua patah kata penutup dari Mendikdasmen Republik Indonesia. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Pimpinan. Yang pertama sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota dan pimpinan Komisi 10 yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat memenuhi amanat konstitusi, memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih atas semangat dan juga usaha bersama yang mudah-mudahan nanti bisa ada perubahan dari anggaran yang pada rapat hari ini sementara sudah kita setujui. Pertama kepada Bapak Ibu yang di Komisi Anggaran untuk nanti kita berjuang bersama-sama.
Dan mudah-mudahan kita terus bersinergi dan berterima kasih sekali lagi atas sinergi yang selama sudah berjalan dengan baik antara kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi 10. Kami sekarang sedang dalam proses untuk realisasi anggaran 2025, terutama untuk program revitalisasi dan juga program-program lain yang merupakan program prioritas di tahun 2025. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk dapat melaksanakan amanah konstitusi sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Terima kasih Bu Pimpinan. Dan saya mengutip Pak Lalu, senantiasa ada cahaya di tengah gulita. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Abdul Mukti. Saya ingin berikan satu hadiah pantun terakhir yang ini juga terkait burung. Harusnya saya membayar royalti kepada Pak Menteri kalau pantunnya terkait burung. Burung camar, burung kuntul, dekati nelayan yang sabar menanti. Anggaran pendidikan kita kawal betul demi meraih prestasi tinggi. Terima kasih teman-teman semua, Pak Menteri dan jajaran. Saya izinkan tutup acara raker kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah baru saja selesai rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan agenda utama membahas penyesuaian anggaran kerja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2026, di mana anggaran Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2026 mendapatkan penambahan sebesar 400 miliar rupiah sehingga disepakati menjadi sebesar 55,4 triliun rupiah. Namun demikian, Komisi 10 DPR RI menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya karena usulan sebelumnya pada penambahan anggaran Kemendikdasmen diusulkan sebesar 52 triliun rupiah. Dan Komisi 10 DPR RI berharap dengan disepakatinya anggaran sebesar 55,4 triliun rupiah antara Komisi 10 DPR RI dan Kemendikdasmen, program-program prioritas dari pemerintah khususnya di bidang pendidikan dapat tercapai sesuai target. Dan demikian siaran langsung antara rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikdasmen. Dan untuk mengetahui berita terbaru, terlengkap, dan terupdate dari DPR RI, pastikan Anda terus menyaksikan TVR Parlemen melalui kanal streaming maupun sosial media TV Parlemen. Terima kasih selalu setia bersama kami. Saya Fajar Ilhami beserta seluruh kru yang bekerja. Selamat jumpa. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat